Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardan Listi Aramdoni dengan NIM 08081044, Prodi S1 Fisika Universitas Erlangga. Saya di sini ingin menjelaskan tentang proses terjadinya difraksi cahaya. Difraksi cahaya sendiri ada dua, difraksi cahaya Fraunhofer dan juga difraksi cahaya Fresnel. Yang ingin saya jelaskan di sini, salah satu diantaranya adalah difraksi cahaya Fresnel. Karena tidak mungkin untuk mensimulasikan difraksi Fresnel pada program Microsoft Excel ini, itu yang perlu dilakukan pada lembar pertama ini dibuat satuan-satuan konversi. Yang pertama ini ya lambda ini dibuat dengan angka sekian, kemudian jarak dari sumber ke celah. Dari sumber ke celah ini satuan panjang juga, makanya ini jarak dari sumber ke celah, jarak dari layar ke celah, skala layar dan skala celah ini menggunakan satuan mikrometer semuanya, karena ini merupakan satuan panjang. Kemudian ini amplitudo, itu nanti digunakan untuk menentukan nilai dari Y, dari persamaan gelombang, dan ini V-nya juga nanti digunakan. Yang kedua di sini kalau sudah ditentukan semua seperti ini, kita bisa langsung ke lembar yang kedua. Lembar yang kedua ini nanti ya seperti ini. Yang lembar yang kedua, sheet yang kedua ini kita menentukan, kita asumsikan bahwa dalam satu celah itu ada sekitar 100 titik. Ini dari titik 0 sampai 50 dan titik 0 sampai min 50. Ini dari titik 0 sampai titik di atas ini, ya titik ini min 50, dan juga titik dari 0 ini sampai titik 50. Ya, kita asumsikan seperti ini. Kemudian ada sekitar totalnya ada 100 titik. Dan untuk menentukan yang pertama ini kita menentukan untuk layar ini, kita menentukan untuk lembar kerja yang ini kita menentukan panjang lintasan dari sumber ke celah. Ini yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menggunakan persamaan Pitagoras. Ya, karena dalam menentukan panjang lintasan dari sumber ke celah ini jarak titik ke celah ini nanti dikuadratkan dengan, sebelum dikuadratkan ini dikalikan dulu dengan nilai konversinya, satuan titiknya. Ini skala celah ya, ini skala celah ada sekitar 1 mikrometer di sini yang kita gunakan. Kemudian dikalikan seperti yang tertera di sini di formulanya. Ini simulasi dikalikan yang angka konversinya, kemudian dikuadratkan. Kemudian di sini untuk sebelumnya ini yang panjang lintasan dari sumber ke celah pada simulasi ini, jarak dari sumber ke celahnya ini 9.000 ini nanti juga dikuadratkan di sini. Setelah dikuadratkan dijumlahkan dengan ini tadi titik pada celah, kemudian diakar dengan persamaan SQRT. Kemudian akan didapatkan nilai panjang lintasan sumber ke celah pada setiap titik. Ini seperti berikut. Ya. Jika sudah didapatkan seperti ini untuk bagian yang pertama, kita mencari panjang lintasan dari sumber ke celah. Kemudian yang bagian kedua, kita mencari panjang lintasan dari celah ke layar. Untuk menentukan panjang lintasan dari celah ke layar ini, kita menggunakan dua variabel di sini. Yang pertama posisi layar, yakni titik-titik pada layar. Kita asumsikan untuk layar itu ada sekitar 200 titik. Ada 200 titik, kemudian dibagi dua seperti halnya pada titik pada celah tadi, sehingga akan didapatkan titik dari min 100 hingga titik 100. Totalnya ada 200 titik. Sedangkan pada bagian baris ini diinputkan posisi celah itu antara titik min 50 tadi sampai dengan titik 50. Untuk menentukan panjang lintasan celah ke layar, untuk setiap titik dari titik celah sekian dengan titik layar sekian, itu digunakan persamaan Pitagoras seperti tadi. Karena yang dicari di sini, karena panjang lintasan celah ke layar ini sama dengan panjang lintasan sumber ke celah, dengan panjang lintasannya itu berupa garis miring, karena lintasan tersebut membentuk segitiga siku-siku dengan posisi celah dan posisi layar di sini.
Sehingga kita menggunakan persamaan Pitagoras sama seperti pada perhitungan panjang lintasan dari sumber ke celah. Akan didapatkan nilai-nilai seperti ini pada setiap titik dari titik di celah dan titik di layar. Jika sudah didapatkan semuanya, kita lanjut ke lembar yang ketiga. Nih, kita menentukan panjang lintasan total. Panjang lintasan total itu kita gunakan penjumlahan dari titik dari panjang lintasan yang sudah didapatkan pada lembar kedua dan lembar ketiga. Ini dijumlahkan dengan persamaan seperti ini. Akan didapatkan nilai panjang lintasan total dari sumber ke layar pada setiap titik seperti ini semuanya. Kalau sudah didapat seperti ini, lembar selanjutnya, yakni lembar ke-5, kita menentukan persamaan gelombangnya. Persamaan gelombang di sini Y sama dengan A sin KX. Persamaan gelombang Y sama dengan A sin KX ini digunakan untuk menentukan persamaan gelombang pada setiap titik dari posisi celah dan posisi layar dengan persamaan seperti ini. Panjang lintasan total. Oke. Sudah didapat persamaan seperti dengan menggunakan formula ini akan didapatkan nilai-nilai seperti ini. Ini didapatkan nilai untuk setiap titik, pemotongan titik dari celah ke layar. Setelah didapatkan semua nilainya, kita bisa langsung ke lembar yang ke-6. Lembar yang ke-6 ini sheet yang ke-6 sama seperti sheet yang ke-5, cuman bedanya di sini untuk persamaan gelombangnya menggunakan persamaan Y sama dengan A cos KX. Caranya juga sama seperti pada lembar yang ke-5, itu dimasukkan persamaan sesuai dengan persamaan Y sama dengan A cos KX. Kemudian dia akan didapatkan nilai seperti ini pada setiap titik dari posisi celah dan posisi layar. Menggunakan di sini digunakan dua persamaan gelombang ini, Y sama dengan A sin KX dan juga Y sama dengan A cos KX, karena sesuai dengan konsep dasar dari fringe itu sendiri. Setiap titik pada fringe, setiap titik intensitas pada fringe itu merupakan hasil dari superposisi dua gelombang atau lebih yang dihasilkan dari sumber. Setelah didapatkan nilai dari Y sama dengan A cos KX dan juga Y sama dengan A sin KX, kita menentukan intensitasnya. Intensitas, untuk menentukan intensitas di sini perlu dilakukan seperti ini. Yang perlu dilakukan adalah titik, kita buat kolom juga, kolom min 100 sampai dengan 100. Ini untuk posisi pada layar. Kemudian untuk barisnya kita menggunakan persamaan tadi, Y sama dengan A sin KX, Y sama dengan A cos KX. Kemudian untuk sel A4 ini dikuadratkan. Jadi di sini akan terlihat A sin KX kuadrat. Ini yang dikuadratkan, sin KX-nya dikuadratkan. Kemudian untuk A yang 5, sel A5 ini cos KX-nya yang dikuadratkan. Setelah didapatkan nilai-nilai ini pada setiap titik antara titik min 100 sampai dengan 100, kita tinggal menentukan intensitasnya. Untuk menentukan intensitas ini, penjumlahan antara persamaan Y sama dengan A sin KX kuadrat dan juga Y sama dengan A cos kuadrat KX. Seperti ini. B4 dan B5. Ini B4 dan B5. Ini dijumlahkan, akan didapatkan nilai intensitas seperti ini. Setelah didapatkan semua nilai intensitas pada setiap titik, kita bisa memplotkan grafik antara intensitas dan juga posisi pada layar. Kembali pada lembar yang pertama. Pada lembar simulasi ini sudah didapatkan plot grafik seperti ini. Nah, didapatkan titik tertinggi pada posisi 0, pada posisi tengah. Sedangkan dua diantaranya ini dua intensitas yang lain ini juga terdapat intensitas yang nilainya tinggi. Tapi nilai intensitasnya lebih rendah daripada intensitas yang ada di tengah. Ini menunjukkan bahwa untuk difraksi Fresnel pada celah tunggal, di sini celah yang dipakai adalah celah tunggal single slit, sehingga akan didapatkan terang pusat pertama di posisi pada titik 0. Kemudian
terang kedua, ini terang kedua, dua-duanya ini terang kedua, ini berada pada titik sekian. Sekitar posisi pada posisi 80-an. Demikianlah simulasi diffraksi Fresnel yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat dipelajari dan dicoba menggunakannya pada Microsoft Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.